Selamat berjumpa dalam kuliah online YouTube pelajaran rekayasa irigasi. Kali ini judulnya pengelolaan air irigasi. Nah, dalam pengelolaan air irigasi, ya ini perlu diketahui bahwa banyak disiplin ilmu atau bidang ilmu yang involve atau terkait dengannya. Di dalam slide ini saya tunjukkan ada setidaknya 6 ya, komponen atau bidang ilmu yang terkait dengan pengelolaan air irigasi atau teknik irigasi ya. Pertama itu adalah bidang ilmu hidrologi, di mana output dari bidang ini adalah ketersediaan air, mengetahui ketersediaan air yang ada pada satu daerah irigasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah soil physics atau mekanika tanah, yang mana ini outputnya dalam perencanaan irigasi atau rekayasa irigasi atau pengelolaan air irigasi adalah untuk mengetahui hubungan antara air dan tanah, karena media tanaman itu tumbuh adalah tanah. Jadi hubungan air dan tanah penting dalam pengelolaan air irigasi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya bahwa air tersebut adalah merupakan aliran darah bagi tanaman ya, di mana unsur hara hanya bisa sampai ke tanaman dari akar sampai ke daun, buah, dahan melalui proses transpirasi ya. Kemudian kita harus juga pelajari bidang ilmu psikologis tanaman ya. Artinya bagaimana karakter tanaman tertentu. Berapa dia mengkonsumsi air, bagaimana proses pertumbuhannya. Ya, itu jadi kita harus mengenal, dan ini outputnya adalah hubungan antara jenis tanaman dengan konsumsi air. Ya. Berikutnya adalah agronomi. Ini memang adalah tugasnya Fakultas Pertanian. Yang dua ini sebenarnya ada di pertanian, tetapi tidak bisa lepas dari perencana irigasi ya, karena ini adalah mengelola air. Agronomi ini adalah tata laksana pertanaman. Artinya tanaman ini ditanam jaraknya satu dengan yang lain berapa dan lain sebagainya, tata laksananya ya. Kemudian ada namanya ekonomi keairan. Ini adalah cara untuk menata air supaya efisien ya. Jadi artinya bagaimana cara untuk mengambil air dan mendistribusikannya ke lahan irigasi, lahan pertanian, supaya efisien dan tidak boros gitu ya. Kemudian institusi pemanfaat. Kita harus tahu pengguna air ini ya, itu petani yang seperti apa gitu. Dan pengelola air irigasi ini itu seperti apa. Jadi oleh karena itu sebelum ini semua dipenuhi, maka sulit bagi kita untuk mengelola air irigasi secara baik dan benar dan efisien. Jadi oleh karena itu bagi Anda yang mengambil mata pelajaran irigasi, saya yakin sebagian besar di teknik sipil itu, kecuali yang ini ya, yang dua ini mungkin sudah dipelajari ya, baik dalam pelajaran hidrologi, mekanika tanah, kemudian
mata pelajaran hidrolika, mekanika fluida, dan sebagainya ya. Nah, di kuliah kita ini akan kita bicarakan secara garis besar supaya Anda memahami apa hubungan antara fisiologis tanaman dan agronomi dengan tata laksana pertanaman dan pengelolaan air irigasi. Nah, outcome-nya adalah apa? Hasil akhirnya adalah mendapatkan sistem pengelolaan air irigasi yang efektif, efisien, dan baik. Nah, itu tujuannya ya. Kita lanjutkan. Nah, apa yang barusan saya sampaikan pada slide sebelumnya itu sesungguhnya adalah berada dalam satu skema irigasi secara keseluruhan seperti pada slide ini ya. Jadi di sini ada typical irrigation scheme atau tipikal daerah irigasi ya. Itu terdiri dari pertama adalah watershed. Itu daerah tangkapan hujan. Ini yang kita sebut tadi adalah sumber air. Jadi curah hujan yang tidak pelajari di hidrologi tadi itu jatuhnya ada di watershed ini, kemudian membentuk aliran atau tampungan, baik dia dalam aliran sungai, tampungan berupa danau atau air tanah, itu ada di watershed ini. Nah, dalam berbagai hal yang umumnya kita memerlukan teknik bagaimana cara untuk membawa air ini ke daerah irigasi ya. Ini daerah irigasi kita yang titik-titik ini ya. Irrigation scheme atau daerah irigasi. Cara membawanya itu bisa dilakukan dengan cara membangun infrastruktur. Itulah disebut namanya teknik keairan ya. Pertama membuat dam. Kemudian membuat conveyance channel atau saluran pembawa. Kemudian di dalam daerah irigasi ini ada namanya distribution channel atau saluran yang mendistribusikan air. Ini umumnya bisa terdiri dari saluran sekunder, saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran yang masuk ke lahan. Ya. Jadi, dan ada irrigation unit. Disinilah tanaman tersebut tumbuh. Ya, jadi bentuk irrigation unit itu bisa bermacam-macam seperti yang saya kuliahkan sebelumnya, tergantung kepada teknik irigasi atau sistem irigasi yang digunakan. Bisa irigasinya irigasi permukaan, bisa pressurized irrigation. Ya, jadi kalau pressurized irrigation, distribution channel ini bisa kita ganti dengan distribution pipe ya. Nah, secara umum beginilah tipikal dari irrigation scheme atau daerah irigasi yang dimana ada setidaknya 6 komponen bidang ilmu tadi ada di dalamnya supaya bisa menghasilkan pemberian air yang baik ya. Jadi pemberian air yang baik itu adalah seperti definisi irigasi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu memberikan air pada jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat dan merata bagi seluruh pengguna air yang ada di daerah irigasi ini. Itu namanya baik ya. Nah, ini saya mau menunjukkan supaya ada gambaran ya. Yang kita bicarakan ini adalah real dunia nyata dalam irrigation engineering ya. Ini adalah salah satu contoh ya, tipikal dari dam atau bendung yang tadi nampak di slide sebelumnya tadi ya, yang ini ya. Dam ini sama conveyance-nya bisa nampak di sini ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Jadi dalam gambar yang pertama ini adalah dam tersebut, bendung. Kemudian conveyance-nya itu ada ini satu ya, dan yang sebelah sini ada satu lagi nih, 2 ya. Nah ini. Jadi dalam conveyance ini atau pengantar ini contohnya adalah irigasi permukaan atau surface irrigation ya.
Jadi itu umumnya aliran di surface irrigation itu aliran gravitasi. Jadi ini contoh untuk irigasi permukaan. Nah, jadi apa gunanya bendung ini adalah mengatur elevasi. Supaya apa? Supaya bisa mencapai lahan yang paling ujung atau paling tinggi di daerah irigasi yang kita rencanakan ini, ya, di daerah irigasi ini, ya. Jadi artinya hydraulic grade line-nya bisa mencapai titik paling tinggi dan yang paling jauh yang direncanakan, ya, untuk diairi oleh bendung ini. Nah, ini adalah salah satu contoh lain. Ini mungkin Anda kalau ada waktu bisa lihat itu di irigasi Sungai Ular, itu dari Galang, ya. Ini adalah bangunan bendungnya yang saya ambil dari upstream, dan ini adalah bangunan penguras lumpur namanya. Artinya bangunan penguras, intake-nya itu kemari, air irigasinya kemari, bendungnya itu ada di sini, tubuh bendungnya ada di sini. Airnya mengalir dari sini ke bawah, ya. Nah, dengan demikian air ini bisa di-divert atau dipindahkan ke conveyance channel, ya, seperti gambar ini, dan ini adalah bangunan irigasi. Nah, sekali lagi kalau Anda perhatikan ini, ya, membangun irigasi itu mahal. Oleh karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara teliti dan cermat, karena ini menyangkut banyak uang dan keterlibatan masyarakat petani yang banyak. Ini contohnya saja, ya, ini mengairi hampir 18.000 hektar ini, yang Sungai Ular ini. Dan ini adalah salah satu lumbung beras di Sumatera Utara, ya. Teruskan. Kemudian kita apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengelolaan air irigasi? Ini yang barusan kita sebutkan tadi di bidang ilmu tadi, ya. Ini tujuannya sebenarnya adalah mendapatkan satu sistem, ya, pengelolaan air dan lahan yang efisien dan efektif dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian apa? Berarti di sini kita lihat ada hubungan antara air, tanah, dan tanaman, ya. Ini harus dikelola dengan baik supaya efisien dan efektif. Penggunaan yang rasional, penggunaan air yang rasional. Karena begini, kalau air yang kebanyakan pun kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Airnya hilang. Umpamanya kita basahi akar lebih dari yang diperlukan, berarti itu kan nggak bisa diambil akar. Berarti itu namanya losses, kehilangan. Atau air yang berlebih akan melimpas ke drain, juga tidak bisa dipergunakan. Nah, itu tidak betul. Artinya tidak efisien. Aturannya kita bisa mengairi area yang lebih luas, tetapi karena boros, akhirnya tidak bisa. Oleh karena itu, tujuannya adalah meningkatkan benefit. Meningkatkan benefit itu bisa meningkatkan produksi tanaman atau mengurangi biaya operasional, ya. Itu yang disebut pengelolaan. Nah, tujuannya pengelolaan ini supaya efektif adalah ini. Yang pertama adalah definisi irigasi, ya. Memberikan air irigasi tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan. Nah, ini begini. Secara fisiologis, tanaman itu kan seperti saya katakan tadi, setiap pertumbuhannya dari mulai ditanam sampai ke panen gitu, itu kebutuhan airnya beda-beda sesuai dengan besarnya tanaman tersebut, ya. Makin besar dia, makin banyak air yang dia butuhkan, ya. Bukan hanya karena iklim kering atau basah, tapi juga akibat jenis tanamannya. Kemudian menjamin pembagian air yang merata. Ini maksudnya begini. Ini
para petani yang tinggal dekat ke konvenience ini dengan yang jauh dari konvenience ini harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh air. Itu artinya merata. Karena jangan sempat yang di sini lebih mudah mendapatkan air daripada yang jauh. Itu berarti sistem irigasinya atau pengelolaan air irigasinya tidak efektif dan tidak merata. Ya. Kemudian mencapai efisiensi pemakaian air yang optimum. Itu yang saya sebutkan tadi, jangan terlalu banyak yang hilang, tidak termanfaatkan untuk irigasi. Ya. Kemudian menjaga peningkatan produktivitas lahan. Jadi artinya begini, kalau sistem irigasi kita nggak kita lengkapi dengan sistem drainase contohnya ya, ini dalam sketsa ini tadi, yang merah ini, itu saya buat adalah sistem drainase. Itu tujuannya apa? Supaya air yang berlebih itu bisa dibuang. Kemudian air yang datang dari irigasi ini yang masuk ke lahan ini, kecuali untuk tanaman padi ya, itu kadang-kadang membawa garam atau campuran dari berbagai jenis bahan kimia yang bisa membuat salinitas atau kesuburan lahan itu berubah. Oleh karena itu diperlukan drain ini untuk mencuci tanah secara periodik supaya tanah itu di-leaching namanya, dicuci sehingga kesuburannya bisa terjamin terus. Itu adalah bagian dari pengelolaan air irigasi karena pada saat kita leaching itu diperlukan air lebih banyak dari kebutuhan normal ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah efisiensi dan ekonomisasi pengoperasian dan pemeliharaan. Ini adalah juga bagian dari pengelolaan. Jadi semua sarana prasarana, saluran, bangunan hidrolis, bendung, itu semuanya harus dirawat secara rutin dan berkala supaya dia tetap berfungsi sebagaimana yang didesain. Itu juga termasuk dari bagian dari pengelolaan ini. Kemudian terciptanya rasa adil bagi para pengguna air irigasi dengan diterapkannya peraturan manajemen yang jelas. Nah, sekarang ini ada 6 ya, ada 6 poin yang penting yang harus kita perhatikan kalau kita menyusun rekayasa irigasi atau pengelolaan air irigasi ya. Nah, sekarang bagaimana rupanya yang dimaksud dengan pengelolaan air irigasi yang efisien. Ya. Ini pengertian efisien itu adalah sebagai berikut. Ya. Ini ada beberapa poinnya. Pertama, melakukan pengembangan terpadu dalam penanganan sumber daya air. Nah, tadi waktu slide yang pertama tadi, sumber daya air itu kan bukan sepenuhnya digunakan untuk irigasi. Ya. Jadi banyak hal-hal lain yang harus dipikirkan dalam penggunaan air tersebut. Contohnya, untuk lingkungan ada namanya river flow maintenance. Ya, artinya sungai itu tidak boleh diambil airnya semua, karena kalau diambil airnya semua nanti kehidupan biodata air terganggu. Jadi ada minimum flow yang harus tetap dijaga. Kedua, ada pengguna lain seperti umpamanya kebutuhan untuk air minum, gitu ya, untuk penduduk. Nah, kebutuhan air seperti ini harus diakomodasi oleh sumber daya air yang sama contohnya dari satu sumber yaitu sungai atau sungai tertentu. Oleh karena itu, maka ketersediaan air atau water availability pada setiap titik di sepanjang sungai harus dievaluasi secara benar dan baik. Karena apabila ketersediaan air ini tidak bisa
diperoleh atau tidak bisa dimanage dengan baik, maka nanti akan terjadi konflik, ya, ada konflik. Kemudian atau salah perhitungan, kita terlalu overestimate dalam menghitung ketersediaan air, nanti akhirnya dalam prakteknya sebagian besar lahan irigasi kita tidak dapat diairi. Itu namanya tidak efisien. Yang kedua, ya, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, menggunakan sistem irigasi yang tepat dan efisien. Nah, di dalam kuliah sebelumnya saya sudah berikan beberapa sistem irigasi. Sistem irigasi permukaan ada 3 ya, yaitu basin, border, dan furrow. Kemudian pressurized irrigation, sistem irigasi bertekanan, itu ada 2, satu sprinkler, satu drip. Nah, dalam hal memilih ini harus dianalisis atau dievaluasi secara seksama supaya teknik irigasi yang diaplikasikan itu benar. Kalau tidak nanti tidak efisien. Ya, kenapa? Umpamanya kalau kita membuat irigasi basin contohnya, petanya terlalu besar, padahal tanahnya itu poreus gitu. Nanti airnya banyak yang terinfiltrasi sehingga banyak yang hilang dan tidak efisien gitu ya. Nah, kemudian kita praktekkan irigasi bertekanan padahal penduduk setempat belum terdidik atau terbiasa dengan teknologi untuk perawatan pompa, perawatan penggantian pipa, dan buruh untuk pemindahan lateral dan segala macam. Salah, akhirnya nanti tidak berfungsi juga. Gitu. Oleh karena itu harus dievaluasi dan diiringi dengan pelatihan supaya ini tepat. Ya. Kemudian menggunakan metode aplikasi air yang benar. Gitu. Jadi aplikasi air ini begini, itu kan udah kelahan. Kalau umpamanya pada saat musim penghujan, janganlah pula sama besarnya air kita aplikasikan dengan musim kemarau. Jadi pada musim penghujan mungkin air yang disuplai dari saluran irigasi atau pipa irigasi itu mungkin bisa di stop atau diperkecil dan bisa dialihkan ke lahan yang lain gitu ya, atau bisa digunakan tempat lain. Nah, ini adalah tentang aplikasi. Berarti tidak sama ya, tidak terus sama sepanjang masa pertumbuhan tanaman, airnya sama. Kedua, pada saat umur tanaman 1 bulan dengan umur 2 bulan tidak sama kebutuhan airnya. Jadi harus dilakukan metode aplikasinya, cara memberikannya, dan jumlahnya yang efisien ya. Kemudian pengolahan lahan dan pola tanam. Nah, jadi kalau kita melakukan pengolahan lahan yang benar, maka kita bisa mengurangi kehilangan air. Contohnya, kalau sistem tanaman padi sawah contohnya, itu kan ada puddling water requirement namanya, air yang diperlukan untuk pengumbangan. Kalau tanahnya dikelola dengan benar, diolah secara baik, maka perkolasinya akan kecil. Oleh karena itu, maka kehilangan air yang masuk ke perkolasi, infiltrasi dan perkolasi itu bisa dikontrol dalam batas yang minimal. Kemudian kalau kita sistem tanaman non-ponding ya, yang bukan bergenang, kalau lahannya tidak bergelombang begini, gitu ya, kalau lahannya bergelombang begini, kalau kita aplikasikan air begini, ini kan lebih tebal daripada di sini ya. Ini D1, ini D2 gitu. Di mana D1 lebih besar dari D2. Nah, karena dia lebih tebal, nanti masuk ke dalam tanah pun dia akan lebih dalam dibandingkan dengan D1 gitu. Jadi sementara akar tanaman kita mungkin hanya sampai di sini gitu ya. Root zone-nya hanya besar ini. Yang ini apa ini? Loss. Hilang. Nggak bisa diambil oleh tudung akar. Jadi itu namanya mubazir. Jadi kalau dikelola dengan benar, berarti harus di grader atau di bulldozer
di leveling dengan baik sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Nah, itu namanya pengolahan lahan yang baik. Kemudian waktu pemberian air secara ilmiah sesuai dengan ritme. Ini begini, ritme itu tanaman itu ritmenya beda. Pada saat dia kecil, ya itu kebutuhan airnya kecil. Kalau padi umpamanya pada saat pengolahan mungkin rata begini. Setelah itu dia akan menaik pada sampai batas tertentu dia berhenti maksimum, kemudian akan turun lagi. Nah, ini kebutuhan air irigasinya ini waktu T, berbeda dari waktu ke waktu. Ritme pertumbuhannya itu setiap jenis tanaman berbeda. Itu dikenal namanya dengan growing period. Setiap jenis tanaman itu periode pertumbuhannya beda-beda, ritmenya beda. Ini harus dipahami. Nanti akan kita pelajari dalam kuliah setelah berikutnya berkenaan dengan ini. Kemudian seperti saya katakan tadi, air yang berlebih harus dibuang. Jadi kita harus punya sistem drainase, ya. Karena kalau air yang berlebih ini tidak dibuang, satu, dia bisa merusak semua tanggul-tanggul kecil basin kita, ini bisa rusak, nanti airnya malah tidak terkendali, ya. Nah, kemudian kalau air berlebih pada saat memupuk rupanya, pupuknya semua masuk ke drainase, jadi nggak ada gunanya, ya. Jadi kita bisa tidak efisien dalam hal biaya. Baik, nah komponen-komponen penting pada pengelolaan air irigasi, ya ada beberapa komponen penting yang perlu diketahui dalam kita pengelolaan itu. Pertama adalah pengelolaan watershed. Watershed tadi di slide kita yang pertama tadi saya tunjukkan, ya, yang itu ada daerah tangkapan hujan namanya. Ini perlu diperhatikan. Jadi artinya perencanaan irigasi ini dia harus terintegrasi dengan instansi lain yang menangani watershed, ya. Karena umpamanya begini, kalau irigasi ini hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti bendung dan saluran dan bangunan hidrolis tanpa melakukan pengelolaan atau pemeliharaan terhadap watershed, maka pada waktunya itu watershed kita itu akan rusak dan akan mengganggu ketersediaan air. Jadi yang paling sering terjadi di situ adalah adanya erosi yang berlebih, ya. Begitu musim kemarau airnya bisa menyusut sangat kecil, musim penghujan itu terjadi erosi karena mungkin lahan sudah banyak yang gundul gitu, ya. Jadi kalau dia banyak erosi yang terjadi endapan kan. Jadi kalau endapan di bendung yang seperti yang kita lihat tadi, maka pada gilirannya dia akan masuk ke saluran dan itu membuat daya conveyance, daya hantar dari saluran tersebut berkurang dan air irigasi bisa tidak terpenuhi. Nah, jadi oleh karena itu ada beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan watershed ini, pengelolaan daerah tangkapan hujan yang perlu diperhatikan. Pertama, harus dilakukan penghutanan kembali atau penghijauan terhadap catchment yang rusak. Dan memang peruntukannya adalah untuk daerah resapan air. Ya, kalau itu rusak harus dilindungi baik secara perundang-undangan dan atau secara fisik, ya harus dilindungi. Kemudian melakukan penanaman rumput di beberapa tempat, riparian namanya, ya, artinya di tempat-tempat yang umpamanya lahan kita kita miring begini, ya, mungkin pada rentang-rentang tertentu ini tanam rumput, kemudian ini masuk ke alur sungai gitu, ya, alur sungai. Di sini juga tanam rumput dan pohon-pohonan supaya endapan itu bisa
berhenti di tempat ini. Ya. Kemudian pengendalian gali. Gali erosi itu adalah permukaan tanah yang runtuh ya, runtuh atau tergerus akibat limpasan air hujan yang ada di permukaan tanah. Umumnya ini terjadi pada lereng-lereng yang sudah gundul dan agak miring ya, agak curam. Kemudian perlindungan reservoir bendung. Ini artinya kadang-kadang kita membuat irigasi ini membuat bendungan atau reservoir atau waduk. Kadang-kadang hanya membuat cek dam saja atau dam bendung saja. Nah, ini kalau seperti saya katakan tadi, kalau dia waduk contohnya, kalau penuh dengan endapan, ya apa gunanya waduknya gitu kan? Nah, karena kenapa dia nggak bisa nyimpan air kan? Padahal waduk itu kita buat untuk nyimpan air supaya apa? Supaya waktu penghujan airnya disimpan, waktu kemarau airnya bisa digunakan. Tapi kalau terisi endapan penuh, ya sama aja dengan sungai, artinya langsung saja lewat, nggak ada tersimpan. Harus dilakukan itu. Pengendalian erosi, jaringan jalan, dan jaringan dalam kereta api, kalau ada di daerah watershed kita, itu harus dihindari atau diprotek supaya jangan masuk ke sungai. Ya. Nah, peningkatan ketahanan terhadap erosi daripada watershed adalah merupakan arahan yang ditekankan pada bagian ini. Nah, perhatikan ya. Jadi dalam watershed management atau pengendalian watershed, fokus utamanya adalah mengendalikan erosi atau endapan di sungai ya. Nah, ini ada beberapa contoh sedimen atau endapan yang terjadi di sistem irigasi kita atau bendungan atau reservoir dan bendung bisa terjadi seperti ini. Coba perhatikan ini. Nah, ini. Ini datangnya dari mana? Datangnya dari erosi, ya kan? Ini endapan atau sedimen ini itu berasal dari mana? Dari erosi. Ini contoh gully erosionnya. Gully erosion ini seperti ini. Lihat, pada saat kemarau nggak ada air di situ. Tapi dia kalau hujan bisa membuat lubang atau alur sebegini besar. Semua ini digerus dan akan pergi ke sungai, dan di sungai akan berhenti pada tempat di mana kecepatannya rendah, gitu. Kecepatan alirannya rendah. Yang bisa membuat kecepatan air rendah apa? Kalau dibendung sungainya, ya kan? Nanti kalau penuh ini semua, ini nggak ada fungsi reservoirnya dan dia bisa masuk ke salurannya. Nah, oleh karena itu watershed management atau pengelolaan watershed itu diperlukan supaya hal-hal seperti gully erosion ini bisa dikendalikan supaya jangan terjadi endapan di pada bendung. Nah, kedua, pengelolaan waduk. Kalau kita menggunakan waduk ya, karena nggak semua juga irigasi itu menggunakan waduk. Ada yang hanya dam saja seperti gambar yang saya tunjukkan di depan tadi ya. Ini apa yang perlu dikelola di sana dalam hubungannya dengan irigasi, mengatur kebutuhan air bagi tanaman dalam periode waktu yang berbeda sepanjang tahun. Nah, ini di bendung itu biasanya ya, ini bendungan ini itu begini ya. Ini ada, kalau bendung dia airnya ada di atas lewat begini ya. Nah, ini kan ada air yang keluar untuk irigasi. Gitu ya. Ini biasanya diatur dengan adanya pintu ya. Pintu ini bisa naik, bisa diturunkan gitu. Jadi pintu ini seperti saya tunjukkan pada gambar yang di depan tadi, di mana di sini bendung ya. Di sini ada pintu penguras. Biasanya di sini ada pintu pengambilan untuk irigasi ya. Nah, ini bisa ditutup dan dibuka ya. Nah, ini harus diatur sesuai dengan keperluan di lahan irigasi.
Kalau diperlukan banyak, buka besar. Kalau diperlukan kecil. Nah, inilah kenapa di sini kita butuhkan ya satu elevasi minimum ya dengan tinggi mercu ini supaya irigasi ini ada fleksibilitas kita untuk mengatur ini. Ya. Kemudian mengendalikan banjir ya. Itu biasanya bendung ini ada spillway begini ya kan. Spillway itu bisa keluar. Jadi kalau begitu di sini harus ada tanggul kan supaya dalam banjir yang besar dia jangan melimpas ke sisi kiri dan kanan bendung sehingga nanti bisa membuat bendung tersebut roboh gitu ya. Nah, kemudian kalau air besar seperti ini, pastikan bendung kita ini tahan, jangan sempat dia tergerus ya, sehingga ini pun bisa runtuh gitu. Ya. Nah, kemudian mengelola pengurangan evaporasi, seepage dan sedimen pengendapan. Nah, satu bagaimana teknik untuk mengurangi penguapan evaporasi itu sebenarnya adalah mengurangi luas permukaan kan itu ya. Tapi kalau kita mengurangi luas permukaan, kita akan ketemu dengan volume reservoir yang lebih kecil. Jadi karena itu, maka teknik yang umum digunakan adalah gunakan jangan sempat terlalu banyak seepage, itu berarti kiri kanan tebing reservoir kita atau bendung kita itu di lining atau dilapisi dengan kedap air sehingga jangan sep. Kemudian sedimentasi pengendapan itu dilindungi dengan cara watershed yang tadi, proteksi watershed dengan cara penanaman hutan, rumput dan lain sebagainya ya. Nah, ini komponen kedua yang perlu diperhatikan. Dan ketiga adalah pengelolaan sistem pendistribusian air irigasi. Ini berkenaan dengan bangunan hidrolis ya. Nah, selanjutnya komponen ketiga yang penting di dalam pengelolaan sistem pengelolaan air irigasi itu adalah pendistribusian air irigasi. Kalau kita cerita tentang pendistribusian itu berarti kan sistem saluran ya, baik conveyance maupun distribusi. Nah, di sana perlu dipahami bahwa kalau untuk praktek irigasi, pengelolaan air irigasi permukaan ya, itu umumnya ya hanya 40% air itu sampai ke lahan. Selebihnya itu hilang di perjalanan. Nah, oleh karena itu dalam pengelolaan air irigasi ini masalah pendistribusian ini penting diperhatikan, jangan banyak hilang di sana. Jadi oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan adalah kehilangan akibat kebocoran-kebocoran atau akibat evaporasi dan seepage ya. Oleh karena itu pelapisan saluran irigasi itu penting supaya jangan banyak hilang di perjalanan. Jadi oleh karena itu lining pelapisan itu penting untuk memperkecil kehilangan air di dalam sistem pendistribusian. Kemudian di samping itu pengoperasian pintu pada bangunan-bangunan bagi juga itu harus dilakukan dengan benar supaya jangan air itu pergi atau terbuang ke tempat yang tidak diperlukan ya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ini contohnya tadi ya, ini adalah bendung yang tadi kita perlihatkan pada gambar di depan tadi. Nah, ini adalah saluran pembawanya ya. Ini adalah saluran distribusinya yang biru ini adalah saluran sekunder, yang merah inilah saluran tersier contohnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa hanya 40% yang sampai ke sini dari yang dicanangkan, yang ke lahan irigasi ini, gitu ya. Nah, selebihnya itu banyak hilang di sistem distribusi, ya. Dan aplikasi ya, dan aplikasi di lahan itu sering itu. Nah, oleh karena itu maka dalam bangunan-bangunan bagi ini pun ya, ini bangunan bagi contohnya ini ada air masuk kemari, nanti sebagian air ini masuk ke saluran ini, sebagian masuk ke saluran ini, dan sebagian terus ke sana. Nah, sebelum ini bangunan bagi ini umumnya
ada di tempat-tempat seperti ini. Sebelum sampai ke lahan, itu sebagian besar sudah hilang. Oleh karena itu, maka manajemen saluran ini juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita tahu bahwa air yang sampai di sini ini itu dibandingkan dengan yang keluar di sini Q dengan yang sampai di titik sini adalah Q1, itu berapa banyak yang hilang. Kalau banyak yang hilang, ini harus dinikah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung Q1? Berarti di sini harus dibuat bangunan ukur kan, bangunan ukur debit. Nah, jadi setiap saluran sepanjang sekian, sepanjang tertentu, dibuatkan bangunan ukur debit supaya kita bisa mendeteksi kehilangan air. Itu adalah contoh bagaimana cara untuk menghindari kehilangan air yang besar di satu sistem saluran. Nah, kalau demikian, berarti setiap section ini sebaiknya bisa dideteksi ya kehilangan airnya. Dengan cara apa? Di pintu keluarnya bisa diketahui debitnya, dan sebelum sampai ke bangunan bagi berikutnya bisa diketahui berapa besar debitnya. Dan oleh karena itu, di setiap section saluran itu sebaiknya ditempatkan bangunan ukur debit. Jadi itu adalah bagian dari pengelolaan air irigasi di saluran. Nah, kemudian apa? Di lahan. Di lahan seperti tadi. Kalau umpamanya lahan kita itu dikelola dengan benar, maka prinsipnya adalah air di permukaan ini ya itu masuk ke daerah akar, itu tidak banyak yang lewat ke luar akar ini gitu ya. Kalau akar tanaman kita hanya ada di daerah ini, di zone ini, dia airnya jangan terlalu banyak lewat kemari. Jadi kalau begitu, kalau sawah contohnya ya, kalau sawah contohnya, ini harus diberikan lapisan film, kubangan namanya. Lumpur itu diaduk sedemikian rupa sehingga pori-pori di sini itu tidak memungkinkan untuk terjadinya perkolasi yang besar. Land preparation, land management. Kalau basin harus leveling, kalau border level, kemiringannya harus sesuai dengan rencana, kalau furrow pun demikian gitu ya. Nah, ini penting. Kemudian pengelolaan curah hujan. Ini artinya dengan curah hujan yang besar dalam berbagai kondisi topografi lahan dapat mengoptimalkan konservasi moisture content tanah dan juga kelebihan air hujan dapat dikonservasi, ditampung untuk selanjutnya dapat digunakan untuk membantu penyediaan irigasi. Nah, itu begini ya. Jadi kalau dilakukan dengan pengelolaan yang benar di watershed, maka pada saat air hujan besar itu bisa dilakukan penampungan pada beberapa konservasi. Seperti umpamanya kita buat waduk kecil, kemudian nanti waktu pada saat musim kering itu dialirkan kembali. Fungsinya sama seperti reservoir gitu ya. Nah, kemudian dalam hal pengelolaan lahan tadi ya, ini adalah proses pengubangan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah proses pengubangan subak dengan menggunakan sapi ya. Ini juga pengolahan pengubangan yang melakukan jetor atau traktor ya, traktor tangan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi infiltrasi dan perkolasi ya. Jadi infiltrasi itu adalah dari air ke dalam tanah, perkolasi itu dari dalam tanah menuju ke permukaan air tanah. Nah, ini harus dikurangi dengan cara melakukan pengubangan seperti ini. Setelah leveling dia, harus dilakukan pengubangan supaya apa? Supaya jangan terlalu banyak infiltrasi. Nah, ini menggunakan traktor dan menggunakan lembu fungsinya sama, hanya waktu mengolah lahan mungkin dengan menggunakan ini lebih lama dibandingkan dengan yang ini, gitu ya. Nah, ini namanya udah menggunakan mesin, yang satu menggunakan hewan, ya. Nah, yang keenam, pengolahan air di lahan pertanian.
Manajemen air di lahan pertanian merupakan hal yang terpenting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan jumlah air dalam waktu yang tepat, sehingga dalam adanya keterbatasan air maka dengan pengolahan yang baik penggunaannya lebih efisien. Ini kenapa ini menjadi penting? Ya, karena kalaupun banyak air di bendung, sampai di saluran pun banyak. Tapi kalau di lahan kurang, maka proses ion uptake-nya kan nggak bisa berjalan dengan baik kan. Kalau ini nggak terjadi dengan baik, maka resikonya apa? Productivity turun kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu maka umumnya yang paling penting adalah di lahan, di mana tanaman itu kita tanam. Air itu harus cukup. Dan kalau banyak yang hilang, konsekuensinya apa? Luas lahan yang ditanami harus dikurangi kan gitu. Nah, jadi efisiensi itu erat kaitannya dengan luas lahan yang bisa optimum dibudidayakan atau ditanami. Karena kalaupun luas lahan kita tanam, tapi kalau airnya kurang, nanti dia tidak ekonomis, tidak benefitnya tidak sebanding dengan biayanya ya. Ya, oleh karena itu penting pengelolaan air di lahan pertanian. Baik. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan efisiensi irigasi, pengelolaan air di tingkat peta irigasi ini yang sudah saya sebutkan di luar tadi ya. Ini perlu dilakukan satu pelatihan petugas irigasi supaya tahu kapan buka pintu, kapan tutup gitu ya. Kemudian dalam pengelolaan lahan pun yang tadi pakai kerbau atau pakai sapi, kemudian pakai traktor, ini pastikan bahwa lahannya betul-betul rata, leveling ya. Kemudian jumlah air yang diberikan betul, berarti irigatornya harus dilatih, benar. Kemudian rotasi kalau diperlukan secara rotasi, begini, rotasi itu umpamanya air yang tadinya diberikan ke peta A, gitu ya, di sini pada bulan tertentu kebutuhan airnya tinggi, rendah, di tempat lain mungkin tinggi. Jadi air ini sebagian bisa di divert ke tempat B, A, untuk Q yang sama, itu diatur karena di sini perlu sedikit, ini bisa ke sana dirotasikan, di sini lebih besar. Nanti kalau di sini meningkat keperluannya, menurun keperluannya, maka dia bisa di switch ke tempat ini lagi kalau kebutuhannya meningkat gitu. Nah, biasanya ini ada hubungannya dengan curah hujan ya. Jadi kalau curah hujannya tinggi, maka luas areal yang ditanam mungkin bisa luas. Tetapi kalau luas arealnya curah hujannya rendah, mungkin luas arealnya harus dilakukan dengan sistem rotasi seperti ini. Pada saat kebutuhan air besar, berikan ke tempat ini. Kalau pada ini sudah mulai kecil, maka bisa pindahkan kemari. Kapan besar, kapan kecil? Contohnya begini, kalau kita nanam padi, gitu ya, kebutuhan air tanaman padi itu misalkan begini. Nah, pada saat dia sudah tidak memerlukan air lagi banyak, ya, tidak memerlukan air banyak, contohnya pada posisi tertentu dia tidak perlu banyak, ini kebutuhan airnya bisa di-switch ke lahan B, ini lahan A gitu ya. Dimana di sana mungkin posisinya masih di B, ada posisinya di sini airnya banyak, di sini posisinya ada di sini yang airnya tidak perlu terlalu banyak. Jadi bisa dilakukan rotasi dengan cara seperti itu, berganti tanamnya, atau juga jenis tanamannya dirubah. Kalau di sini tanamannya tanaman yang konsumsi airnya kecil, tanaman jenis satu, di sini tanaman jenis dua gitu ya. Jadi di sini kebutuhan airnya kecil, di sini kebutuhan airnya besar. Jadi dirotasi seperti itu ya. Oke, kemudian pemberian air secara scheduling. Artinya scheduling ini begini. Ini umumnya kalau pemberian airnya tidak kontinu, ya, bisa dilakukan dengan scheduling. Kemudian tata laksana agronomi itu seperti saya bilang tadi, jenis tanamannya ya. Tata laksana pengairan, cara pembagian air.
penggabungan penggunaan air. Artinya begini, kalau ada air tanah yang bisa dimanfaatkan, itu bisa dikombinasikan dengan irigasi. Kemudian partisipasi pengguna air. Jadi ini para petani itu harus diajak kerjasama. Jangan nanti umpamanya yang satu kelompok tani membandel, sementara yang lainnya juga membandel, jadi akhirnya berebutan, akhirnya intinya, akhirnya sama-sama nggak panen optimum gitu. Jadi oleh karena itu pengguna air ini juga harus dididik supaya mampu bekerja sama, supaya sistem rotasi tadi bisa berjalan. Kalau airnya cukup banyak gitu ya, berlebih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi persoalannya selalu adalah ada ketersediaan air yang terbatas. Nah, kemudian semua kegiatan dalam pengelolaan air irigasi itu sarana dan prasarana tersebut itu harus dioperasikan dan dipelihara dengan benar. Sarana dan prasarana itu yang dimaksud itu adalah apa saja? Sarana untuk membendung air supaya bisa tetap masuk air ke saluran irigasi sesuai dengan yang kita perlukan dalam waktu tertentu. Jadi kalau demikian, ada orang yang ditugaskan khusus untuk mengoperasikan bendung. Ya. Artinya membuka, menutup, membuang sedimen, kemudian membersihkan kantong lumpur dan sebagainya. Supaya apa? Supaya fungsi dari bendung tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu harus dipelihara dari waktu ke waktu. Kemudian saluran juga begitu. Di saluran juga itu kan bisa ada rusak karena hewan lewat lalu lalang atau manusia atau mungkin tikus dan segala macam. Itu harus diperiksa setiap saat, harus dioperasikan dengan benar bahwa di sana ada pintu-pintu bagi. Nah itu harus dioperasikan. Yang mana yang harus ditutup seberapa banyak dan dibuka seberapa banyak. Jadi artinya begini ya, itu setiap pintu itu harus sudah ada rating curve-nya sehingga orang bisa membaca Pascal di sana untuk mengeluarkan debit seberapa gitu ya. Jadi setiap bangunan bagi itu harus berfungsi sekaligus sebagai bangunan pengatur dan bangunan pengontrol. Dan itu harus dioperasikan oleh irigator. Dan itu supaya berfungsi harus dipelihara. Kalau supaya jangan berkarat, kasih grease, dicat, dipompa, dilas, kalau rusak diganti ya. Baik. Nah, di samping itu perlu diperhatikan bahwa dampak dari irigasi itu ada dampaknya, yaitu tentang kesehatan. Pada umumnya perhatian terhadap masalah kesehatan akibat pembangunan suatu daerah irigasi masih kurang diperhatikan. Semakin luas areal irigasi dibangun, maka jenis penyakit yang ada ya, kaitannya dengan air juga akan menyebar semakin luas. Nah, ini memang begitu ya, dampak lingkungannya harus ada seperti itu. Irigasi harus memperhatikan permasalahan ini dan memberikan jalan keluar untuk memperkecil kemungkinan risiko terinfeksi. Nah, ini adalah sebagai salah satu perihal pengelolaan irigasi, pengelolaan daerah irigasi dalam faktor dampak dari keberadaan irigasi. Nah, kemudian dampak lingkungan daripada irigasi. Irigasi pada pertanian ya bagaikan darah pada tubuh manusia seperti saya sebutkan tadi. Pembuatan irigasi pada suatu daerah mengakibatkan perubahan pada vegetasi, flora dan fauna ya.
di daerah tersebut akan merubah ekologi daripada daerah irigasi tersebut dan sekitarnya. Betul. Perbaikan sistem pertanian tersebut menambah keuntungan bagi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Semua yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup mereka. Lahan yang sebelumnya tandus, gersang, tidak subur, ditumbuhi rumput hijau, hutan dan hijau dan dipenuhi penduduk. Lingkungan hidup manusia berubah. Nah, ini sama seperti gula dan semut namanya kan. Kalau lapangan pekerjaan tambah banyak, penghasilan di sana makin tinggi, lapangan pekerjaan tambah banyak, manusia datang juga tambah banyak. Jadi kalau dulunya permukiman sedikit, bisa akhirnya bertambah banyak. Kendaraan dulu tidak ada, sekarang bisa banyak. Gitu. Jadi artinya lingkungan hidup manusia berubah karenanya. Jadi oleh karena itu, ini pun harus diperhatikan ya. Kemudian pembangunan irigasi sendiri adalah mengalahkan musibah alam bagi kehidupan, yakni kekeringan. Ya, dan satu-satunya yang paling menjanjikan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Ini ada hubungannya dengan perubahan lingkungan hidup ini tadi. Jadi irigasi ini memang adalah bisa mengatasi kekeringan, tetapi di sisi lain dia bisa merubah lingkungan hidup, penduduk bisa tambah banyak, dan kepadatan permukiman tambah tinggi. Ya, irigasi akan membantu menghilangkan kesenjangan antara daerah dengan curah hujan yang cukup dengan daerah yang kering. Peningkatan penghasilan penduduk dapat meningkat 3 hingga 4 kali dari yang sebelumnya. Jadi sekali lagi, kesejahteraan penduduk bisa bertambah, tetapi juga itu memberikan dampak terhadap hal-hal lainnya di sekitarnya ya. Irigasi dapat menjamin stabilitas produksi dan dapat secara nyata menyumbang terhadap program swasembada ya pasti. Nah, kemudian irigasi adalah merupakan salah satu instrumen dalam menjalankan integrasi nasional, yakni dengan mengembangkan lahan yang tandus menjadi lahan yang produktif, dan ini akan membawa mereka ke jalur nasionalis. Kemudian pembangunan irigasi yang secara signifikan menambah ketahanan pangan juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius dengan penekanan pada multi-cropping, intensitas irigasi meningkat, dan akhirnya menimbulkan permasalahan waterlogging. Nah, ini juga seringnya, artinya ada genangan-genangan air dan cekungan-cekungan tertentu yang bisa mendatangkan berbagai jenis penyakit seperti malaria yang berhubungannya dengan air ya. Nah, saya kira hal-hal ini menjadi perhatian kita dalam membangun irigasi. Dari satu sisi, kita harus mengelola air irigasi dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas. Dari sisi lain, dampak ikutannya pun harus menjadi perhatian yang harus kita lakukan secara bersamaan. Saya kira sekian pertemuan kita pada kuliah kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.